Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita tentang hakikat daripada segala sesuatunya. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang kehidupan dunia ini. Bagaimana perjalanan kehidupan dunia dan untuk apa kita menjalani kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala secara umum menjelaskan bahwa dunia itu adalah darul ibtila. Dunia itu adalah ujian. Ujian betul. Sehingga tidak akan beruntung orang-orang yang melewati ujian kecuali mereka orang-orang yang persiapan, orang-orang yang teliti, orang-orang yang hati-hati. Ya. Bahkan kehidupan ini adalah ujian yang panjang. Tidak ada satupun yang dilalui manusia kecuali adalah ujian. Allah menjadikan kebaikan sebagai ujian, keburukan juga menjadi sebuah ujian. Tidak semua yang disukai seseorang itu menjadi satu kebaikan dalam dirinya. Begitu juga belum tentu apa yang mereka tidak sukai itu buruk bagi dirinya. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau melihat sesuatu itu engkau tidak suka, ya. Engkau tidak suka. Tetapi bahwa wa khairul lakum, tetapi itu bisa baik untuk dirimu. Bisa jadi engkau melihat sesuatu dan engkau suka kepada hal tersebut, tetapi juga apa yang engkau suka itu sesuatu tidak baik untuk dirimu itu. Manusia punya keinginan, tidak semua keinginan juga baik untuk dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kehidupan yang seperti ini. Allah juga katakan dunia itu adalah mata'ul ghurur. Dunia itu fata morgana. Apa yang kita lihat belum tentu sesuai. Apa yang kita dengar belum tentu benar. Ya. Dan apa yang kita nilai belum tentu penilaian kita juga benar. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan kehidupan dunia yang seperti ini, Allah mengiringi betul dalam Al-Quran, ya, sebagaimana disebutkan para ulama, tidak akan ada orang-orang yang beruntung dalam kehidupan dunia kecuali orang-orang yang sabar dalam menjalaninya. Kecuali orang yang sabar dalam menjalaninya. Sabar dalam pengertian para ulama artinya adalah al-habsu. Al-habsu artinya adalah menahan diri. Tidak segala sesuatu disikapi, dinilai dengan cepat, terburu-buru. Ya. Sehingga orang yang kemudian cenderung responsif, cenderungnya salah. Kenapa? Dia tidak hati-hati dalam melihat, dalam menilai, ya, bahkan menghukumi segala sesuatunya. Karena tadi, tidak selama yang kita lihat, itu betul-betul kita lihat, itu benar adanya. Tidak semua berita yang sampai kepada telinga kita, jelas-jelas kita dengar, belum tentu itu juga benar adanya. Salah dalam kita melihat dan menilai, pasti kita juga akan salah dalam mensikapinya. Nah, itu terjadi lagi pada kesalahan lagi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesabaran dalam Al-Quran, ada yang mengatakan 90 kali, ada yang mengatakan 104 kali dalam Al-Quran. Artinya kesabaran itu diulang lagi, suruh sabar lagi. Ya. Bahkan orang-orang yang kelak masuk ke dalam surga disambut oleh para malaikat. Dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Ya, selamat atas kalian. Kenapa? Bima sabartum, atas kesabaran kalian dalam menjalani kehidupan dunia itu. Ya, sehingga al-ajalatu minasyaitan, ketergesa-gesaan itu adalah tipu daya syaitan. Sehingga jangan jadi orang yang suka terburu-buru, tergesa-gesa dalam kehidupan. Kenapa? Pasti kita akan salah. Kenapa?
kehidupan ini harus dijalani dengan sabar, dengan teliti, dengan hati-hati, biar kita tidak terjatuh kepada kesalahan-kesalahan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jalanilah kehidupan kalian dengan penuh kesabaran. Wasabiru, dan kuatkan lagi kesabarannya. Jadi bukan hanya sekedar sabar, tapi kuatkan lagi sabarnya. Warabitu, dan tetaplah waspada, tetaplah berjaga-jaga. Wattaqullah. Nah, takwa itu sering disebutkan oleh para ulama, artinya adalah hati-hati dalam hidup. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi golongan orang-orang yang beruntung dalam kehidupan itu. Sehingga kesabaran itu betul-betul menjadi sebuah kiat yang begitu luar biasa, yang harus betul-betul dipegang, dijalani dalam kehidupan seorang muslim, agar mereka betul-betul beruntung dalam kehidupan itu. Ya. Maka kita akan melihat orang-orang yang menjalani segala sesuatu dengan penuh kesabaran, ketelitian, kehati-hatian. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul sukses dalam kehidupan itu. Nah, perintah dalam Al-Quran yang begitu banyak menyebutkan dan mengingatkan tentang kesabaran, itu juga menunjukkan tentang betapa sulitnya kehidupan dunia ini. Betapa sulitnya kehidupan dunia ini. Sehingga tidak mungkin kita jalani kehidupan asal berjalan, asal kita beraktivitas, asal kita tidak bisa. Kenapa? Karena memang Allah mengingatkan betul segala sesuatu harus dijalani dengan kesabaran. Apalagi di dalam surat Al-Baqarah 155 dikatakan, "Walam nabluwannakum bisyai'in." Sungguh benar-benar kami akan uji kalian, wahai orang-orang beriman. Dengan apa? Minal khauf, dengan rasa takut. Ya, betul, manusia akan diuji betul. Takut itu apa? Tentang keburukan-keburukan yang akan terjadi di masa akan datang. Artinya manusia itu akan selalu berpikir bagaimana nanti, bagaimana masa depan. Ketakutan-ketakutan ini selalu menghantui dalam kehidupan mereka itu. Ya. Takut nanti bagaimana tidak bisa ini, tidak punya ini. Terus itu selalu menggeluti dalam diri manusia itu, ketakutan. Padahal di dalam ayat lain dikatakan wala takhafu wala tahzan. Wahai orang-orang yang beriman, yang benar-benar iman, kalian tidak perlu takut akan masa depan itu. Tidak perlu takut. Kenapa? Artinya jangan sampai kemudian energi kita itu hanya bagaimana nanti. Kenapa Allah melarang itu? Belum tentu umur kita sampai ke sana. Masalahnya di situ. Kita takut nanti tahun depan bagaimana, masa tua saya bagaimana. Jangan, Allah katakan wala takhafu wala tahzanu. Jangan terlalu dipikirkan begitu. Kenapa? Sekali lagi, belum tentu umur kita sampai ke sana. Daripada kita sudah berpikir pusing, mempersiapkan, ternyata nggak sampai. Ya. Itu yang berarti. Yang kedua, masa depan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masa depan adalah perkara yang gaib. Siapa coba di antara kita yang betul-betul menjalani kehidupan hari ini seperti yang kita rencanakan di masa lalu? Tidak. Maka Allah adalah fa'alun lima yurid. Allah itu yang menentukan apa yang akan dijalani oleh setiap manusia. Sehingga orang-orang mengatakan, silahkan kalian berencana, silahkan kalian membangun cita-cita, silahkan bagaimana kalian menata masa depan kalian. Tetapi apa? Yang terjadi adalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman, wala takhafu, tidak perlu terlalu ketakutan akan masa depan itu. Kemudian juga wala tahzanu, tidak perlu kita kemudian juga selalu menyedihkan masa-masa yang sudah kita lewati. Itu sudah dilewati, ngapain kita pikirkan lagi? Kalau kebaikan itu adalah sebuah tabungan amal kita, kalau keburukan, tobati. Allah menerima tobat daripada setiap hamba itu. Nah, Allah katakan kalian akan betul-betul diuji ketakutan di masa yang akan datang. Takut nanti ekonomi bagaimana, takut nanti usaha kita bagaimana, takut nanti anak-anak kita, takut terus seperti itu. Ya. Kemudian juga wal-ju', dan kalian akan diuji dengan rasa lapar. Ketakutan. Ya.
Coba kalau kita lihat secara umum di kita di Indonesia ini, kalau ada orang takut lapar, ya sesungguhnya aneh. Kenapa aneh? Kita itu negeri yang suburnya luar biasa, suburnya luar biasa dibandingkan ya misalkan dengan negara-negara lain yang kemudian tidak sesubur Indonesia. Ya, kalau hanya sekedar untuk makan, saya kira itu bukan perkara yang sulit. Tetapi disitulah manusia. Kenapa korupsi merajalela dengan nilai yang begitu luar biasa? Kalau hitung-hitung itu korupsi sampai triliunan itu mau diapakan? Mau dimakan nggak mungkin habis, nggak mungkin habis. Tapi tadi ketakutan nanti kalau udah pensiun nggak punya uang nanti gimana. Sehingga ketakutan itu menjadikan mereka terjatuh pada perbuatan seperti itu. Mereka nggak sabar. Mereka jatuh dalam ujian. Mereka tidak bisa melewati kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Begitu juga wanaksi minal amwali wal anfusi was thamarat. Kalian juga akan diuji dengan berkurangnya harta. Ya, berkurangnya harta. Jadi kehidupan ini berputar Bapak Ibu sekalian ya. Ada susah, ada senang. Ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam. Ada mudah, ada sulit. Ada kelapangan, ada kesempitan. Dan itu akan berjalan dalam kehidupan manusia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainas. Dan kami pergilirkan itu pada seluruh manusia. Oke, sekarang kita sehat, maka berhati-hati. Karena sehat setelah sehat pasti ada sakit. Ya, maka waspada dalam hidup itu. Sekarang kita sakit. Di saat kita sakit, berarti nanti akan ada sehat. Tidak perlu kita putus asa. Kenapa? Takdir yang Allah perjalankan itu tidak datar saja, tapi berputar dalam kehidupan kita itu. Nah, sekarang kita punya, ada saatnya nanti kita tidak punya. Sekarang tidak punya. Kalau sekarang kita tidak punya, berarti setelah ini kita akan punya. Dan itulah Allah katakan, begitulah kami pergilirkan kehidupan dalam kehidupan manusia itu. Kemudian wal anfus, kita akan diuji dengan orang-orang di sekeliling kita yang meninggal. Ya, bahkan mungkin kita dulu yang meninggal. Kita sekarang punya keluarga yang kita sayangi. Kita punya orang-orang yang kita cintai. Nabi sudah ingatkan, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarraqatun. Silahkan kalian cintai mereka. Tapi ingat, kalian akan berpisah dengan mereka itu. Kalian akan berpisah. Di saat ada pertemuan, ada perjumpaan, di situ akan ada perpisahan. Jika di saat kemudian kita punya orang yang kita sayangi, kita selalu hidup bersama mereka, harus diingat betul, ada saatnya kita akan harus berpisah dengan mereka. Ya, maka Nabi bersabda, silahkan kalian cintai siapapun. Tapi ingat, secinta apapun kalian akan dipisahkan dengan mereka itu. Kalian akan dipisahkan. Dalam artian apa? Harus disiapkan dalam kondisi-kondisi seperti itu. Kita punya orang tua, ada saatnya kita harus berpisah dengan orang tua kita. Kita punya pasangan kita, tidak selamanya. Kehidupan ini tidak abadi di dunia ini. Ya, kita punya anak-anak yang begitu kita sayangi, menjadi buah hati kita, tapi tidak selamanya kehidupan itu. Pasti ada saat-saat kita harus berpisah dengan mereka itu. Kemudian juga wathamarat, dan akan semakin berkurangnya buah-buahan dalam kehidupan ini. Ya, setelah itu apa? Wabasyiris sabirin. Ya, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mereka sabar dalam menjalani ujian-ujian tersebut. Sabar di saat kita muncul kekhawatiran akan masa depan kita nanti bagaimana. Kita sabar di saat kita lapar. Ya. Begitu juga kita harus sabar di saat mungkin ada orang-orang yang kita cintai harus berpisah dengannya. Begitu juga dengan berkurangnya harta dalam kehidupan kita dan berkurangnya buah-buahan, stok pangan, tabungan yang kita miliki. Allah katakan sungguh beruntung, berikan kabar gembira kepada mereka, orang-orang yang senantiasa sabar dalam menjalani itu. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan sabar itu ada 3. Pertama adalah sabarlah dalam ketaatan. Sabar. Hidup itu enggak terlalu lama.
istiqomah dalam ibadah. Kenapa? Tidak lama. Ya. Kehidupan kita pertahankan, sholat kita jaga, ibadahnya kita jaga, baca Quran kita, zikir kita, terus berdoa, terus kita jaga itu. Kenapa? Tidak lama. Maka di saat ayat-ayat mengatakan bersabar, maka sabar dalam ketaatan. Tidak perlu kita tergesa-gesa. Tidak perlu kemudian kita juga menjalaninya dengan tidak baik. Kenapa? Mau apa lagi juga dalam kehidupan ini. Jadi sabarlah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah jalani. Jalani, nanti kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung di saat kalian sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabarlah jangan sampai melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hidup kita adalah membangun kebaikan-kebaikan, berbekal untuk akhirat kita. Ya. Kita harus melihat perjuangan kita untuk beramal istiqomah dalam kebaikan itu tidak mudah, itu berat. Sehingga jangan sampai kemudian kita bermudah-mudahan untuk merusak lagi. Kapan kita merusak? Di saat kita melakukan dosa-dosa itu. Di saat kita melanggar aturan-aturan Allah, maka di situ berarti kita merusak apa yang sudah selama ini kita perjuangkan. Maka sabar. Ya. Semua yang dilarang oleh Allah itu akan mendatangkan madorot, kerugian, dan penyesalan yang sangat luar biasa. Ya. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti akan merugikan kita. Sehingga janganlah senang di saat orang itu melanggar apa yang menjadi ketentuan Allah SWT. Kenapa? Nanti pertanggungjawabannya itu berat. Resiko yang ditanggungnya kadang tidak selamanya di akhirat. Di dunia pun kadang Allah sudah tunjukkan itu. Sehingga di saat kemudian muncul keinginan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, ingat, ini tidak gratisan. Kita melakukan perbuatan salah, ingat, ini tidak gratis. Pasti apa? Pasti harus dibayar itu. Pasti harus dibayar. Semua kesalahan itu pasti dibayar. Sehingga jangan sampai kemudian mereka lupa diri, mereka seakan-akan menganggap mereka paling kuasa, paling bisa menentukan. Ada Allah Subhanahu wa taala yang mencatat, yang melihat, yang mendengar semua apa yang kita lakukan itu. Bahkan di antara hal yang harus kita ingat betul, di saat mungkin dorongan kita melakukan perbuatan kesalahan, perbuatan dosa muncul dalam diri kita, ingat, jangan sampai kita sedang melakukan perbuatan itu, ternyata datang ajal kita. Na'udzubillah min dzalik itu. Jangan sampai kemudian di saat kita melakukan sebuah kesalahan, ternyata itu adalah akhir kehidupan kita. Maka Nabi sudah ingatkan betul, innamal a'malu bil khawatim. Amal kita itu ditentukan oleh penutupannya. Kalau penutupan kita baik, itulah dikatakan dengan husnul khatimah. Tapi kalau penutupan kehidupan kita buruk, na'udzubillah min dzalik, itu adalah su'ul khatimah. Maka di saat ada keinginan kita melakukan kesalahan, perbuatan, ingat, jangan sampai itu dilakukan. Dan yang paling ditakutkan, kalau dilakukan dan itu adalah akhir kehidupan kita, maka betapa menyesalnya seseorang di saat dia bertahun-tahun membangun, bertahun-tahun dia berbekal, tahu-tahu dia hancurkan oleh dirinya sendiri, dan dia menjadi golongan orang-orang yang sangat merugi dalam kehidupan itu. Jadi yang kedua adalah sabar. Jangan melakukan kemaksiatan. Nggak ada untungnya sama sekali. Puas oke, tapi apa? Nanti bayarannya itu lama sekali. Ya, kerugian madorot yang ditanggung itu sesuatu yang kemudian betul-betul merugikan luar biasa itu. Kemudian yang ketiga, sabar itu adalah sabar dalam kita menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat betul, Allah selalu ataupun agama ini memerintahkan, ingat, awali segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Rahman, yang Rahim, yang kasih sayang. Dan Nabi sudah ingatkan, kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang orang tua kita. Kita yang punya orang tua begitu baik, begitu cinta, begitu sayang kepada kita, Allah jauh lebih sayang dari itu semua.
Kalau kita memahami Allah itu begitu penyayang pada diri kita, mana mungkin Allah itu akan menyakiti kita? Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah itu menyakiti kita. Sehingga seluruh takdir yang Allah tetapkan untuk diri kita, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Dan itu adalah bagian dari rukun iman kita. Iman kepada qada dan qadar. Kita meyakini betul seluruh perjalanan ini adalah sebuah perjalanan menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang terbaik dalam diri kita. Kita sekarang dalam kondisi inilah yang terbaik untuk kita. Ya. Dan bagaimana kita menjadikan ini sebagai sebuah prestasi terbaik yang kita bisa lakukan. Hari ini, hari Jumat. Dan kita ada di hari ini. Maka apa yang terbaik yang kita bisa lakukan di hari ini, itulah yang terbaik. Besok, belum tentu kita sampai besok. Kemarin, sudah tidak bisa diperbaiki. Tinggal bagaimana kebaikan, sudah kita syukuri. Kalau kesalahan, bagaimana kita bertobat, beristighfar kepada Allah SWT. Nah sekarang apa yang kita lakukan? Lakukanlah yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Kita tidak perlu menjadi orang lain. Orang kita menjalani takdir kita sendiri. Kita tidak terlalu selalu banding-bandingkan dengan orang lain. Kenapa? Kita tidak sama dengan mereka itu. Maka takdir yang kita jalani itulah yang terbaik untuk diri kita. Tidak semua keinginan yang kita inginkan baik untuk kita. Ya. Allah SWT akan memberi yang terbaik. Orang diberikan kenikmatan yang begitu banyak. Belum tentu kenikmatan itu mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Betapa banyak orang-orang, bahkan mayoritas Bapak Ibu sekalian, orang yang hidupnya baik, mereka secara harta, kesehatan baik, kebanyakan mereka tidak taat kepada Allah SWT. Mayoritas. Ya. Itu dalam kehidupan begitu. Jadi belum tentu yang kita minta kepada Allah setiap waktu itu pasti baik untuk kita. Belum tentu itu. Ya. Bahkan kadang ada orang-orang yang lebih terjaga di saat apa? Di saat dia dijaga dalam keterbatasan. Ya. Kenapa orang berbuat kejahatan? Karena dia sehat. Kalau dia sakit nggak mungkin melakukan kejahatan itu. Ya. Kenapa? Itu menunjukkan bahwasanya kadang orang-orang itu dijaga oleh Allah dalam kondisi yang serba terbatas. Itu bentuk penjagaan Allah kepada seorang hamba. Ada orang yang dijaga oleh Allah, dia dalam kondisi pas-pasan hidupnya. Boleh jadi bisa diberikan harta yang banyak, mungkin dia lebih jahat dari para penjahat itu. Itu skenario Allah Subhanahu wa taala yang manusia itu kadang tidak tahu. Ya. Tetapi apa? Ketetapan Allah itulah yang terbaik. Dan kita adalah menjalani sebuah proses takdir yang terbaik dalam kehidupan kita itu. Maka apa? Kita harus sabar menjalani itu. Sabar menjalani itu. Kadang betapa lama kita baru paham, oh kenapa sih ya, cita-cita saya tidak tercapai. Kenapa sih apa yang kita inginkan sekali, apa yang kita sudah rencana sekali kita tercapai. Kadang butuh waktu kita memahami, oh ternyata seperti ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, takdir yang buruk apalagi Bapak Ibu sekalian, kita harus betul-betul sabar dalam menjalani takdir yang buruk. Sakit, ya, diuji tidak mampu, terbatas, segala terbatas. Itu ujian yang luar biasa. Maka apa? Orang yang memahami betul takdir yang buruk, takdir yang kita tidak sukai, maka ada 4 tingkatan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, orang yang keluh kesah dalam menjalaninya. Orang diuji sakit itu takdir yang buruk. Kalau dia diuji sakit kemudian dia keluh kesah, maka sakitnya semakin tambah sakit dan dia tidak dapat pahala sama sekali dari menjalani sakit itu. Itu tingkatan yang paling bawah. Di saat diuji, dia keluh kesah dalam hidupnya. Yang kedua adalah orang yang sabar. Sabar artinya menahan diri. Dia tidak keluh, pokoknya ditahan saja. Dan orang-orang yang dia mampu bertahan dalam menjalani takdir yang tidak baik tadi, Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dia akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas kalau dia sabar menjalani. Sabar artinya ditahan saja. Jangan keluh kesah, jangan melampiaskan. Ditahan, itu namanya sabar. Tingkat di atasnya adalah dia ridho menjalaninya. Ridho artinya apa? Di saat dia menjalani takdir yang baik dan takdir yang buruk sama saja. Orang kita sama-sama menjalani takdir Allah kok. Kita diberikan kemudahan ya takdir Allah.
Kita diberikan kesulitan, ya takdir Allah SWT. Kalau dia ridho, falahu ridho. Barang siapa yang kemudian dia ridho dengan takdir Allah, Allah juga akan ridho kepadanya. Dan para sahabat adalah orang-orang terbaik, manusia terbaik. Mereka dijuluki dengan radhiyallahu anhum. Itu orang-orang yang diridhoi oleh Allah SWT. Boleh jadi kita kan bukan sahabat, kita bukan orang tabiin, manusia-manusia terbaik. Tapi kalau kita sabar menjalani takdir ini juga, kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah SWT. Kalau kita paham betul tentang hakikat takdir ini, ya. Kemudian yang tertinggi tentu, yang paling utama adalah orang-orang yang betul-betul mereka sudah pada tingkatan terbaik. Bahkan mereka mensyukuri sekalipun adalah takdir yang tidak baik pada mereka. Kenapa? Mereka cepat paham apa hikmah yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Kenapa saya harus sakit? Kenapa saya harus menjalani seperti ini? Mereka paham. Sehingga apa? Mereka bersyukur karena tidak pernah Allah menginginkan kezaliman pada seorang hamba. Tidaklah Allah menguji. Kalau dia uji, dia sabar bisa melewati, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung dalam kehidupannya itu. Maka dalam pepatah dikatakan, sungguh beruntung orang-orang yang mereka sabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga Allah SWT senantiasa menyabarkan kita, ya, memberikan jiwa yang sabar, diri yang sabar dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang sukses, yang beruntung, selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.